kembali lagi di Diandos Jalan-Jalan. Ini adalah part terakhir dari road trip Sumatera kami tahun 2025 kemarin, pas Nataru kemarin tuh. Nah, ini selamat pagi dari Hotel Elo Paropo. Waktu itu kami menginap dengan range harga kamarnya itu 1.250.000. Itu udah include sama extra bed. Ini salah satu, mungkin bukan salah satu ya, tapi satu-satunya hotel yang beneran hotel di daerah Paropo ini. Ini pokoknya bener-bener recommended untuk kalian yang mau explore Paropo, explore Silalahi. Nah, boleh banget nih nginep di sini. Kalau ceritanya rate-nya normal sih kayaknya nggak nyampe 1 juta ya. Tapi pokoknya ini beneran best banget deh, bener-bener ku rekomendasikan untuk kalian yang mau menginap. Kamarnya bagus, hotelnya juga masih baru, jadi bener-bener masih grace banget. Nah, ini adalah view dari rooftop di Elo Hotel. Selamat menyaksikan. Berhubung hari ini kami memang niatnya mau jalan-jalannya deket-deket aja, jadi kami masih punya banyak waktu untuk mengelilingi wilayah Paropo. Dan kami memutuskan untuk main ke desa Silalahi. Lokasinya itu kurang lebih 20 menit lah dari hotel. Jalanannya ini tergolong bagus, tapi ketemu juga jeleknya gitu. Dan di sepanjang jalan ini jangan kaget kalau kalian menemukan banyak orang yang camping. Seperti tadi aku bilang, nah ini nih contoh jalanan yang rusak parah. Tapi lucunya adalah abis rusak ketemu jalanan aspal yang bagus banget. Terus nanti ketemu lagi yang jelek banget. Jadi bikin agak ragu gitu kan. Tapi ternyata memang bener kok ini jalannya. Dan kami udah sampai ke ujung juga. Dan di paling ujung itu jalanan udah gak ada aspal. Jalannya kecil, ancur parah. Dan kami memutuskan untuk putar balik. Dan berhenti di salah satu tempat yang menurut kami tuh ini cantik banget. Cantik deh pokoknya. Good morning everyone. Selamat pagi dari danau kan, Desa Silalahi. Kan cantik kan? Jadi menurut aku pribadi Paropo itu is emas buat kalian yang pengen liburan di wilayah Danau Toba tapi yang anti mainstream lah. Pokoknya harus banget ke sini. Sesuai yang tadi aku bilang, hari ini tempat wisatanya itu nggak jauh-jauh dari penginapan. Dan ini adalah tempat pertama yang akan kami datangi, yaitu Taman Simalem Resort. Tiket masuknya itu 300.000 untuk kami semua. Itu udah include sama mobil. Dan tempat pertama yang kami datangi ini adalah posisinya ada di paling atas dari Taman Simalem Resort. Untuk kalian yang mau kesini, saran jangan ragu untuk terus ngikutin maps-nya. Kenapa? Karena jalanan ke sini tuh menurut aku agak aneh. Dia itu tidak aspal, jadi aspalnya cuma sampai setengah doang. Nah, dari situ sampai ke menuju ke tempat ini tuh full batu-batu, terus kanan kirinya hutan. Jadi kayak antara iya dan tidak, tapi ternyata memang benar itu jalannya. Dan di tempat ini nggak ada apa-apa, cuman ini aja. Kita mau ke kafe. Oh iya, kita sekarang lagi ada di Taman Simalem Resort. Gerimis ya? Oh. Nah, kita mau kafe dulu karena ada jam siang. Kafenya ada di sebelah sana dan view-nya gini. Udah puas foto-foto di wilayah kapal-kapal tadi.
Dan waktu udah menunjukkan untuk makan, jadi kami memutuskan untuk makan siang di restoran di Taman Simalam Resort. Ini salah satunya restoran yang ada di tempat ini. Jujur agak mengecewakan ya tempat ini. Kenapa? Karena kayaknya udah hampir 10 tahun lalu aku kesini sama mama waktu itu. Dan tempat ini tuh tidak banyak perubahan, malah menurut aku malah makin mundur. Sayang banget. Coba deng tolong. Apalagi yang bisa diolah supaya ini tetap maju. Next, kita lagi ada di air terjun si Piso-Piso. Lagi ramai banget. Dari parkiran. Tiket masuknya ini 60.000 untuk 6 orang dan mobil 10.000. Jadi totalnya 70.000. Dan tempat ini kemarin rame banget. Untuk kalian yang pengen banget melihat air terjunnya itu dari bawah, diperbolehkan, dipersilahkan. Tuh lihat, di situ udah ada jalannya tuh dibuatin sama mereka. Tapi ini ada jam-jamnya ya, jadi kalau mau kesini usahakan datang dari pagi supaya sore udah bisa naik lagi ke atas. Next, kita lagi ada di Locken Barn. Hah? Tempat terakhir yang kami kunjungin hari ini yaitu Locken Barn. Letaknya itu nggak jauh dari air terjun si Piso-Piso, masih satu wilayah lah ya. Tempatnya ini kayak mirip-mirip plastic market. Ada banyak spot fotonya gitu kan, dan ada kafe-kafenya. Di sini kami berniat untuk ngemil-ngemil cantik menuju sore lah ya, sambil menikmati pemandangan Danau Toba dari sisi yang lainnya. Dia turun aja, segini banget dong. Kita ada dari Locken Barn. Ini view-nya. Yeay, jadi di situ Desa Silalahi. Tongging deng, kok Silalahi sih Tongging. Oke, kita OTW mau ke bawah. Next, ayo. Ada sesuatu lagi di sebelah sana? Semua spot foto di Locken Barn ini gratis. Kemudian juga kafe-kafenya itu ada beberapa. Dan menurut aku pribadi sih, kafenya masih affordable ya. Mirip-mirip lah kayak harga kafe di Jakarta. Bahkan ini lebih wow karena with the view. Jadi buat yang mau nongkrong cantik, ini harus masuk list. Kita lagi mau mencoba menikmati sunset di depan itu Elo Hotel Paropo. Itu hotel kita menginap. Lihat, nah di depan hotel itu ada jalan akses menuju ke sini. Kita tidak tahu ini apa, tapi ini kayaknya sih tempat-tempat camping ya. Di situ juga ada pulau. Pulau itu apa sih nama pulaunya aku juga kurang tahu. Cuman jauh jalannya, jadi ya udah kita main-main ke pantai yang deket-deket sini aja. Oke. Kita ke Danau Toba nggak nyoba lobsternya tuh kayak salah satu hal yang sayang banget kalau dilewatin, ya nggak sih? Nah, kami makan malam di restoran Si Pangkar. Ini resto apung gitu. Letaknya nggak jauh dari hotel, jadi bisa dibilang ini adalah restoran yang cukup
oke di wilayah Paropo. Ini jatuhnya Paropo apa Tongging ya? Ya pokoknya daerah-daerah situ lah. Harganya jujur tidak mahal, beneran deh. Aku agak kaget waktu itu lihat lobster tuh cuman 100 sekian. Walaupun memang jangan bayangin kayak lobster-lobster laut ya, ini lobster Danau Toba. Dan kalau kalian demen mancing, kalian boleh banget mancing di sini. Karena waktu itu kami makan, kanan kiri kami tuh mancing semua. Dan ini perjalanan kami di hari ke-9. Hari ini kami mau mengawali perjalanan kami menuju ke suatu tempat wisata yang viral banget karena suatu film. Nah, itu aku rasa pasti kalian bisa nebak ya, ini mau kemana. Dan mungkin akan ada beberapa di antara kalian yang ketika nonton video ini bakalan bilang ini kok itinerary-nya jelek banget ya, bolak-balik. Dan ya, betul. Karena waktu itu aku bikin itinerary hanya berandalkan Gmaps ya. Aku nggak tahu kalau ternyata ini tuh benar-benar muter gitu loh. Aku pikir bakalan searah tapi ternyata bolak-balik, naik turun jauh gila pokoknya lah. Dan yep, ini kita udah lewat si Bea-Bea. Kemarin kita udah kesana. Dan nah, dari sini pasti kurasa kalian udah pada tahu ya mau kemana. Dan inilah kami mau ke Bukit Holbung. Ada 2 jalan untuk menuju ke Bukit Holbung. Jalan yang landai sama yang sedikit curam. Kalau yang sedikit curam itu kita naik tangga. Kalau yang landai dia agak sedikit muter. Jadi jaraknya bukan mungkin lagi ya, tapi pasti lebih jauh. Tapi menurut aku pribadi, jalan menuju ke Bukit Holbung ini nggak yang curam-curam banget kok. Kalau mau naik tangga juga masih tergolong aman, nggak bikin yang bener-bener kayak semaput gitu, nggak, masih oke lah. Waktu itu aku pernah nonton di vlog orang-orang ya, katanya sih bisa naik ojek untuk menuju ke Bukit Holbung. Tapi nggak tahu kenapa pas kami kesana tuh ojek lagi tidak difungsikan. Nah itu nggak tahu deh kenapa. Dan ini dia pemandangan di Bukit Holbung. Kita lagi ada di Bukit Cinta. Selesai dari Bukit Holbung, kami langsung menuju ke Bukit Cinta. Posisi Bukit Cinta ini ada di bagian bawahnya si Bukit Holbung. Dan pas kami kesini tuh tempat ini sepi banget. Pengunjung itu pun bisa dihitung pakai jari. Gak ngerti kenapa tempat ini kok sepi banget ya. Apa orang-orang yang gak tahu atau memang orang-orang gak pada mau datang ke sini? Padahal tempat ini sama-sama cantik loh. Dari parkiran menuju ke Bukit Cinta pun jalannya tuh landai banget dibandingkan dengan Bukit Holbung yang harus ekstra tenaga. Nah ini tuh kita jalan itu benar-benar santai banget. Dan di tempat ini juga ada tugu atau makam. Jujur aku nggak tahu sih ini makam siapa. Atau mungkin ini alasannya kali ya orang-orang makanya jarang main ke tempat ini. Salah. Padahal kalau siang bagus loh.
Sampai juga di kota Balige. Ini adalah tempat yang pengen banget kami datangi karena kami pengen coba kayak apa sih itu pizza andaliman. Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Bukannya nggak enak, tapi mungkin memang bukan selera kami. Tapi yang penting kami udah pernah coba. Untuk kalian yang mau coba, cus meluncur, silahkan ke tempat ini. Selamat pagi dari kota Balige. Semalam kami menginap di Hotel Purnama Balige. Dan jujur, ini hotel tuh mahal banget dengan fasilitas yang super duper minim. Untuk gedungnya tuh kami nginap di gedung seberang dan itu nggak ada liftnya, kamarnya juga kecil, sempit, sesek lah. Dan satu-satunya fasilitas yang oke yang mereka tawarkan itu adalah free speedboat. Mungkin karena kami datangnya itu pas lagi high season ya, jadi harganya benar-benar melambung tinggi. Kalau harganya normal mungkin ini masih worth it, tapi kalau harganya udah nggak masuk akal, better cari hotel lain yang lebih affordable. Gitu sih. Sebelum kembali ke tebing tinggi, kami mampir sebentar ke rumah tulang aku di Porsea. Dan di depan rumah tulangku ini tuh ada kayak villa, bentuknya tuh kayak rumah Batak. Ini tuh katanya sempat viral ya katanya di TikTok. Dan villa ini tuh disewakan, jadi kalau kalian pengen mencoba experience nginep di rumah Batak yang modern, nah itu bisa digunakan. Tapi lucunya adalah ternyata pemilik dari si rumah Batak ini itu ternyata kenalannya Inang si Matuaku. Jadi kayak dunia tuh sempit banget ya, udah jalan kemana-mana, ketemu juga yang dikenal-kenal gitu. Dan kami diperbolehkan untuk ngintip sebentar ke dalam rumah dari rumah Batak ini. Wah. Kalau ngajak ribut aja dulu. Udah ya, jangan usah diklakson yang udah dulu. Dia mau maksa masuk. Iya Aku tahu. tahu. Kanan. Percuma, Mak. Iya pakai kanan. Sampai juga di hari ke-11. Ini adalah cuplikan perjalanan kami menuju ke Jambi atau ke Simpang Rambutan, yaitu ke tempat bapak tuaku. Nah, di sini juga kami udah pisah rombongan nih sama Inang si Matua karena mereka pulangnya naik pesawat. Kami tetap melanjutkan perjalanan kami via darat. Di Jambi kami bakalan bermalam 2 hari karena Bapak kepengen banget menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga di Jambi. Dan jujur, di sini badan tuh udah mulai lemah, letih, lesu, lunglai, semuanya lah pokoknya. Birong 1 dan Birong 2. Kita berdua adalah Birong. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Jarak tempuh dari wilayah Sumatera Utara sampai ke kota Jambi tuh memakan waktu kurang lebih hampir semalaman lah di jalan. Jadi kebayang lah ya lelahnya tuh kayak gimana. Dan ini Bapak Kek, seperti biasa kalau udah di rumah Bapak Tua, itu pasti kerjanya adalah menjarah hasil kebun Bapak Tua. Ini kami tanggal 1 Januari, kami memutuskan untuk pulang ke Bekasi. Kebayang ya ramenya tuh kayak apa tuh lalu lintasnya. Dan seperti biasa kalau ke Sumatera nggak makan pempek tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu kan. Dan ini kami makan pempek, tapi ini di kota Jambi ya, bukan di Palembang. Kenapa? Karena kalau mau memaksakan makan di Palembang sudah dipastikan kita nggak akan pernah makan. Karena nyampe di Palembang itu pasti subuh. Siapalah toko yang buka subuh-subuh kan?
Jadi kami makan dulu, habis itu lanjut perjalanan. Dan ini kami tukeran. Ini jujur, aku kayak semakin bertambahnya umur tuh skill menyetir, kedaya tahanan menyetir tuh makin menurun ya. Paling 2 jam 3 jam nyetir, habis itu gantian lagi sama suami. Ya nggak apa-apa lah, yang penting suami udah sempat tidur lah sebentar. Kalau udah sampai di jalan tol ini tuh rasanya udah tenang. Kenapa? Karena bentar lagi kami akan menginjakan kaki kembali di Pulau Jawa. Pelabuhan tuh masih kosong melompong. Ini kami dapat parkiran di atas. Kita bisa lihat bahwa parkiran juga sepi. Kemudian berbeda dengan penyeberangan yang kemarin. Kalau kemarin kami nyebrang sampai 5 jam untuk sampai ke Bakauheni, ini jarak tempuh yang kami lalui kemarin tuh normal, alias 2 jam perjalanan pun kami udah sampai di Pulau Jawa. Dan sampailah kami di Pulau Jawa. Puji Tuhan sampai dengan selamat di Merak. Itu tandanya rumah juga semakin dekat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video perjalanan pulang kampung kami ke Sumatera. Saatnya kami mengumpulkan kembali pundi-pundi. Dan enaknya tahun ini kita jalan-jalan kemana ya? Ada ide? Let's go. Sampai juga.